What's up guys, welcome back to my YouTube channel Again, balik lagi sama gue Iksan Zulfikar. Ya, di video kali ini gue akan ngebahas iOS 16.5 Beta 2 yang udah dirilis sama Apple kemarin atau tepatnya dini hari lalu ya. Kira-kira apa aja sih yang ada pada iOS 16.5 Beta 2 ini? Gak usah berlama-lama lagi, simak video ini hingga selesai. Langsung aja check this out guys. Ya, sebenarnya video ini harusnya tayang kemarin sore sih, tapi karena ada kendala teknis, jadi tayangnya di sahur hari ini. Gak apa-apa, hitung-hitung buat nemenin teman-teman sambil sahur untuk yang melaksanakan sahur. Oke? Ya, disclaimer dulu, ini adalah version beta alias versi uji coba, bukan versi resmi public untuk user. Jadi ini versi beta. Apple setelah 2 minggu merilis beta 1, sekarang akhirnya merilis 16.5 beta 2. Sepertinya Apple lagi kerja keras banget nih. Tetapi tidak hanya iOS aja yang dirilis, adanya iPadOS 16.5 beta 2, macOS 13.4 beta 2, watchOS 9.5 beta 2, tvOS 16.5 beta 2, dan HomePodOS 16.5 beta 2. Oke, pertama-tama terkait size update terlebih dahulu ya. Untuk size update iOS 16.5 beta 2 di iPhone XS, kalian bisa lihat 400 megaan ya, 409,1 ya. Kalau misalkan yang XR ini karena gua baru masuk lagi ke versi beta, jadi downloadnya ini atau installnya ini satu firmware full alias 5 GB size-nya. Jadi besar ya, kayak gitu. Tapi itu nggak apa-apa, it's okay. Intinya size update ini bisa jadi pada saat nanti versi resminya rilis tidak sebesar ini sih, kayak gitu biasanya sih. Ya, setelah gua cek kayaknya iOS 16.5 beta 2 ini tidak terlalu banyak fitur tambahan, malah lebih ke perbaikan ya. Ya, fiturnya sama aja seperti di beta 1. Bahkan yang anehnya, untuk screen record screen dengan Siri itu tidak berjalan lagi. Gue juga bingung, atau teman-teman di sini yang menggunakan version beta tetap nggak bisa atau bisa, tolong informasiin ya. Karena di sini gue nggak bisa nih, gue contohkan start screen recording. Ya, malah kayak gini muncul ya. Harusnya kan langsung screen recording kan, seperti di beta 1. Entah kenapa itu bug atau gimana, gue nggak ngerti. Dan fitur yang seperti di beta 1 juga di beta 2 tetap ada. Contohnya di aplikasi News, harusnya ada section baru ya. Nah, ini section Sport. Cuman seperti di beta 1 gue katakan di video sebelumnya, ini untuk section Sport gue belum bisa menggunakan. Kayaknya memang belum available untuk semua region. Meskipun iPhone-nya sudah diganti settingannya ke region US, tetapi tetap tidak bisa menikmati section Sport yang di sini nih. Kayak gitu. Lalu selanjutnya, apabila di settingan kalian ada software update untuk versi betanya, seperti ini gue contohkan ya. Misalkan di bagian settingan, lalu di general dan software update, ya di sini ada nih iOS 16 developer beta ya, dan kita bisa pilih off atau pilih public beta atau developer beta. Nah, yang kayak gini nanti akan ada nih di versi aplikasi watch-nya, kayak gitu. Cuman ya karena gue Apple Watch gue nggak terhubung ke iPhone yang menggunakan versi beta, jadi gue nggak bisa tunjukin seperti itu. Karena kalau kita pakai watchOS beta tuh ribet, mau balikin ke officialnya tuh ribet. Cuman harusnya sih dengan nantinya setelah ada settingan di Apple Watch ini, di aplikasi Watch ini, harusnya bisa dengan gampang sih di turn off-nya, kayak gitu. Lalu selanjutnya justru menurut gue yang bikin gue kaget pada saat di rilisnya 16.5 beta 2 ini, justru adanya updatean firmware terbaru AirPods ya. Jadi buat teman-teman pengguna AirPods, ini ada updatean terbaru firmware-nya. Gue jelaskan untuk firmware-nya, kalian bisa lihat firmware-nya itu di 5E133 ya. Dan ini AirPods generasi 1 di 6,88 dan AirPods Max sama 5E133, AirPods generasi 2 dan 3 sama AirPods Pro 1, AirPods Pro generasi 2. Oke, jadi ini ada pembaruan firmware. Caranya gampang ya kalau lu mau upgrade firmware lu atau upgrade firmware AirPods. Pertama-tama caranya adalah lu hubungkan dulu AirPods lu ke iPhone lu seperti ini nih ya. Dan di sini kalau kita cek ke bagian setting, kalau AirPods Pro gua ini firmware-nya masih yang lama nih. Nah, ini masih version yang 5B59 tuh. Kelihatan ya, masih yang lama. Sekarang kita diamkan seperti ini. Kalau sudah terhubung, diamin aja nih, kebuka kayak gini, diamin 10-15 menit. Setelah didiamkan nanti, kalian hubungkan ke chargernya atau ke colokannya. Setelah 10-15 menit ya. Jadi setelah 10 atau 15 menit, kalian baru hubungkan ke charger seperti ini, dan ini biarkan tetap terbuka. Oke, ini gue diamkan terlebih dahulu, baru nanti akan gue hubungkan ke charger. Oke, setelah kurang lebih 10-15 menit, sekarang gue hubungkan ke colokan listrik atau charger ya. Kalian hubungkan aja. Oke, sudah terhubung ya. Sekarang kita tunggu 10-15 menit lagi. Pastiin juga iPhone kalian terhubung internet. Kan ini update firmware. Dan di sini gue menggunakan AirPods Pro generasi 1 ya. Ya, sorry agak kelamaan nih update firmware-nya.
Jadi gara-gara tadi nggak kecolok juga listriknya nih, si kabelnya. Emang ada-ada aja dah. Tapi udah selesai diupdate ya, sudah boleh kita cabut ini kabelnya. Jadi sebenarnya intinya sebenarnya udah dijelaskan di website si Apple atau di website Apple Support nih di sini. Nah, di sini sebenarnya udah dijelaskan sama si Apple ya, cara untuk update firmware-nya. Kalau kita translate aja ke bahasa Indonesia biar kita paham. Nah, intinya pembaruan firmware dikirimkan secara otomatis saat AirPods Anda sedang mengisi daya dan dalam jangkauan Bluetooth iPhone, iPad, atau Mac, di mana terhubung ke WiFi ya. Dan kita juga bisa mengecek atau menggunakan iPhone, iPad, atau Mac kita untuk memeriksa apakah AirPods Anda sudah memiliki versi baru. Seperti itu ya. Sebenarnya udah dijelasin nih di sini nih di websitenya Apple. Lo bisa klik link description di bawah aja. Nah, untuk firmware paling terbarunya 5E133, kecuali yang AirPods generasi 1 yaitu 6.8.8 ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini udah terhubung lagi ya AirPods gua. Jadi kalau kita cek ke bagian setting lalu AirPods di sini dan kita scroll ke paling bawah ya, sudah 5E133 ya. Sudah 5E133 tuh. Gunanya buat apa, Bang? Update firmware AirPods. Ya, tentunya seperti penjelasan pada Apple di sini, catatan rilisnya di sini penjelasan dari Apple, perbaikan bug dan peningkatan lainnya. Ya, tentunya pastinya ada peningkatan untuk noise cancellation, transparency, dan lain sebagainya ya. Kalau kalian nggak mau repot-repot update firmware ya, karena di update firmware secara otomatis, kalian cukup hubungkan saja AirPods ini ke iPhone kalian dan lakukan sambil di charger kayak gitu aja, maka dia akan langsung otomatis update firmware-nya kayak gitu. Oke, kita lanjutin aja langsung. Selanjutnya di iOS 16.5 beta 2 ini release note-nya yaitu ya, untuk release note-nya ini sebenarnya nggak banyak ya, overview-nya juga ya cuman segini-gini aja. Seperti tadi gue katakan, tidak ada fitur baru sebenarnya, hanya ada perbaikan. Kalian bisa lihat sendiri di sini ada resolve issue juga ya. Jadi kemungkinan kayaknya lebih banyak perbaikan ke depannya. Tapi nggak tahu ya pada saat nanti beta 3 dirilis, apakah Apple akan menambahkan fitur baru atau malah tidak nambahin fitur sama sekali kayak gitu. Karena melihat bulan Juni udah akan Worldwide Developer Conference alias event Apple akan diselenggarakan, jadi ya mungkin Apple akan fokus ke S17 seperti itu. Lalu untuk performance keduanya di iPhone XR dan iPhone XS so far baik-baik aja menggunakan iOS 16.5 beta 2. Tetapi namanya versi beta ya pasti ada kelemahan lah ya, namanya juga versi uji coba. Jadi buat teman-teman yang mengeluh saat menggunakan versi beta, gue rasa sih jangan ngeluh ya, karena lo harus sadar itu memang resiko ketika kita menggunakan versi beta. Tapi menurut gue aman-aman aja sih di iPhone XR. Apalagi tadi gue juga tes main FIFA, scroll juga aman. Kalau kita cek ke screen time-nya di sini nih, ya di sini kita see all activity aja. Dan ini udah dari semalam ya, atau kemarin malam lebih tepatnya, sudah menggunakan iOS 16.5 beta 2. Dan ini kalian bisa lihat FIFA Mobile, TikTokan, Instagram ini padat banget nih. Kalau kita per day, nah di sini nih TikTokan lebih banyak ya, lebih sering. Dan kalau kita back ke hari sebelumnya, tuh aktif banget gue ya. Jadi gue rasa sih iPhone XR akan aman sih menggunakan iOS 16.5 beta 2 untuk performance-nya. Begitu juga dengan yang iPhone XS. Tapi kita nggak tahu nanti versi resminya dirilis bagaimana. Ini masih versi beta alias masih tahap uji coba. Tapi kayaknya nggak afdol kalau misalkan kita nggak benchmark sekalian menggunakan iPhone XR dan XS. Dan di sini gue akan gunakan aplikasi Geekbench 6. Ya, sama-sama sudah menggunakan Geekbench 6. Kalian bisa lihat ini tangan kiri gue adalah iPhone XS, tangan kanan gue adalah iPhone XR. Ya, di sini terlihat untuk yang iPhone XR terlebih dahulu ya. iOS 16.5 prosesornya atau CPU-nya Apple A12 Bionic dengan 2,49 GHz dan RAM 2,77 GB. Lalu untuk yang iPhone XS-nya sudah iOS 16.5 Apple A12 Bionic juga dengan 2,49 GHz juga, tapi RAM-nya lebih unggul daripada XR 3,69 GB. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung aja CPU benchmark dan run CPU benchmarknya. Mari kita tunggu skornya berapa. Oke, sudah selesai ini benchmarknya. Ini yang iPhone XS sebelah kiri dan iPhone XR sebelah kanan ya. Dan sebenarnya gue mau kasih tau dulu yang XS nih. Kalau XS single skornya 1303 dan multicore-nya 2671. Ini sebenarnya single score-nya meningkat cuma 1, lalu multicore-nya menurun nih daripada beta 1 nih. Jadi kalau kita bandingkan nih, kalian bisa lihat ya bener banget di situ. Kelihatan di mana single score-nya beda 1 angka aja di bagian belakang dan multicore-nya turun jauh nih di beta 2. Tapi ya seperti itu kayaknya biasanya ya untuk benchmark ya, semakin deket perilisan semakin turun nih, semakin kecil angka skornya, tetapi semakin stabil biasanya. Dan untuk yang iPhone XR single score-nya ini 1237, lalu multicore-nya di 2052. Ya, itu adalah skor dari benchmark ya, dan ini sudah menggunakan iOS 16.5 beta 2. Tetapi bagi gue itu hanyalah angka sih ya, karena tetap balik lagi ke experience dalam menggunakan iPhone tersebut. So far gue puas-puas aja sih performance di iOS 16.5 beta 2. Tapi kita nggak tahu, ini kan masih versi beta, nggak tahu nanti pada saat
versi resmi rilisnya. Gimana tuh? Oke, sekarang kita bahas ke bagian baterai di iOS 16.5 beta 2. Oke, langsung aja ke bagian setting keduanya ya, baterai dan ini baterai. Untuk activity-nya sebenarnya lebih banyak digunakan iPhone XR daripada XS. Tetapi sekali lagi gue ingetin, ini masih versi beta, jadi kita nggak bisa ekspektasi lebih tinggi. Ya, untuk baterai so far menurut gua iPhone XR tuh mantep banget sih. Performance-nya mantep. 7 jam screen on time-nya dibuat main game. Lu bisa lihat tuh FIFA Mobile gua ya. Ya menurut gua sih untuk activity baterai saat ini di iOS 16.5 beta 2, baik di iPhone XR ataupun di iPhone XS, semua masih baik-baik aja. Cuman ya kita nggak tahu nanti versi resminya dirilis bagaimana. Lalu kalau kita cek ke bagian baterai health di sini, ya untuk XS ini masih stabil di baterai health-nya 80% dan XR juga masih stabil di 82%. Sepertinya nggak akan turun-turun kayaknya nih ya. Akan stuck aja di sini terus kayaknya ya. Tetapi sekali lagi ya itu adalah masih versi beta. Cuman ya gue berharap sih kedepannya akan aman-aman aja performance baterai di iOS 16.5 pada saat versi resminya dirilis. Seperti itu. Ya udah oke, segitu aja video gue kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, grup TikTok, grup apapun kalian share aja sebanyak-banyaknya. Dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.